Saya Fadli Anang, SMH, selaku Kepala Divisi Wilayah Timur Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini saya sebagai putra Sulawesi Tengah, berkedudukan juga di Sulawesi Tengah, meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera melakukan audit keuangan yang tertunda terhadap penerima bantuan sosial atau PKH yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi dimohonkan kepada Gubernur dibuatkan surat khusus kepada semua bupati maupun kota yang ada di Sulawesi Tengah ini agar kembali memberikan hak-hak masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut, karena ini adalah merupakan belanja hibah, jadi tidak masuk ke kas negara atau ke silpa. Jadi jika ini tidak ada realisasi atau tidak tindakan, kami dari LBPNRI akan mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Polda Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk membentuk pansus untuk mengaudit dana-dana tersebut atau bansos yang disalurkan oleh kementerian dalam hal ini ke wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kami menyoroti ada beberapa prosedural atau ada hal-hal yang menyalahi aturan dalam penyaluran tersebut. Ada intimidasi maupun penekanan. Ya, contohnya para penerima BLT atau penerima bansos PKH lainnya itu, mereka tidak diberikan bantuan itu karena alasan oknum pemerintah tersebut tidak memiliki kartu vaksin. Nah, dana-dana yang mereka pending atau mereka tidak berikan kepada masyarakat yang wajib menerima bansos tersebut ini sangat bertentangan dengan aturan yang ada. Seperti itu. Karena di dalam pemberian bantuan itu tidak ada kategori atau aturan hukum yang mengatakan bahwa penerima bansos harus ada kartu vaksin dulu. Nah, hal ini sangat-sangat miris yang terjadi di lingkungan masyarakat. Karena mereka wajib menerima dana tersebut. Karena dana tersebut itu merupakan belanja hibah. Belanja hibah berarti tidak harus dikembalikan kepada negara atau masuk kas negara atau ke silpa. Apalagi sekarang ini keputusan Presiden tentang COVID, peraturan COVID-19 sudah dicabut oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 31P /HUM/2002 sebanyak 115 halaman yang telah membatalkan keputusan Presiden nomor 99 tahun 2020. Maka sudah jelas dana yang kemarin mereka tidak terima para penerima bansos tersebut mulai tahun 2020 hingga 2022 itu wajib diberikan. Seperti itu. Dalam hal ini saya menyoroti khusus di Kabupaten Parigi Motong dulu, bahwa penerima PKH itu sejumlah 9.479. Total bantuan senilai 17.915.310.000. Nah, ini baru disalurkan 60%. 40% tidak tersalurkan dengan alasan para penerima bansos tersebut tidak memiliki kartu vaksin. Seperti itu. Yang jadi pertanyaan, dana itu dikemanakan? Dikemanakan oleh panitia apakah di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten? Sedangkan dana inilah merupakan dana hibah. Jadi untuk itu kami minta kepada oknum pemerintah baik dari desa, kecamatan maupun kabupaten untuk segera memberikan kepada mereka-mereka yang berhak menerima bansos tersebut. Jika tidak, kami meminta dari LPPNRI Sulawesi Tengah meminta kepada kepolisian Polda Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk membentuk pansus untuk melakukan audit terhadap dana-dana ini yang tidak sedikit jumlahnya, masih berjumlah ratusan miliar. Seperti itu. Jadi saya kira ini penerima PKH itu berbeda lagi dengan penerima BLT, bantuan langsung tunai. BLT ini pada 28 April 2020 sudah ada 2.647 penerima BLT di 9 kabupaten. Seperti itu. Nah, 2020 ini anggarannya mencapai 1.610 miliar. Dia berikan kepada 1.842 desa dari 12 kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Seperti itu kira-kira. Jadi 400 miliar dari dana tersebut dialihkan ke BLT. 400 miliar dialihkan ke bantuan
langsung tunai atau BLT. Untuk Kabupaten Parigi Motong ya, Kabupaten Parigi Motong ini penerima BLT juga sejumlah 1.800 ya kepala keluarga, dan ini juga tersalurkan baru sekitar 70%. 30% lagi tidak diberikan dengan alasan dari oknum-oknum penyalur tadi, dari pihak pemerintah, oknum pemerintah, bahwa mereka tidak memiliki kartu vaksin. Nah, untuk tahun 2022 ini sudah dicabut perpres tersebut oleh Mahkamah Agung. Olehnya, dana-dana yang kemarin yang masih mereka pending punya masyarakat tersebut tolong diberikan. Sekali lagi kami akan meminta pihak kepolisian dan kejaksaan Sulawesi Tengah untuk melakukan audit, membentuk pansus untuk mengaudit dana ini. Karena ini adalah dana negara yang berbentuk belanja hibah. Nah, kalau belanja hibah berarti tidak masuk ke kas kembali, tapi diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Dalam hari ini masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut. Seperti itu. Jadi saya berharap untuk pemerintah Kabupaten Parigi Motong khususnya agar supaya segera merealisasikan atau memberikan kembali dana-dana kepada penerima hak yang sebenarnya, seperti itu. Oke, selesai.